padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di pagi hari ini? Saudara bersuka cita? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita masih beribadah secara online saudara-saudara. Puji nama Tuhan, kita akan belajar
dalam kebenaran firman Tuhan dari dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai 27 dengan judul kebugaran indera rohani. Sebelumnya kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu itu ditaburkan, akan banyak orang diberkati. Kami percaya di pagi hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang miskin Tuhan perkaya. Bahkan mereka Tuhan saat ini yang mengalami masalah, dalam nama Yesus ada kuasa, mujizat, pertolongan dan kuasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambung firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara, puji nama Tuhan, senang bisa menjumpai saudara melalui firman Tuhan kebenarannya di pagi hari ini. Sekali lagi kita buka hati kita, kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 27. Demikian dikatakan, mari kita dengarkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, saya mau katakan bahwa panca indera dalam kehidupan kita ini adalah begitu sangat penting. Maka itu sebabnya kita perlu merawatnya dan menjaganya untuk kelangsungan kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Saudara, kebayang gak ketika panca indera kita ini saudara-saudara tidak berfungsi? Sebagai contoh, mata tidak berfungsi dengan baik, telinga tidak berfungsi dengan baik, ya, mulut atau lidah kita tidak berfungsi dengan baik. Maka itu sebabnya sekali lagi saudara-saudara, menjaga kesehatan jasmani adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Termasuk juga saudara-saudara memakan makanan yang bergizi. Termasuk juga saudara-saudara menjaga kesehatan. Termasuk juga kontrol kesehatan. Baik kalau dibutuhkan terhadap dokter maupun perawatan sehari-hari terhadap semua organ tubuh panca indera kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga kesehatan panca indera kita ini adalah penting. Tetapi jauh lebih penting lagi kita menjaga kesehatan kebugaran indera rohani kita. Melalui apa saudara-saudara? Melatih secara kontinu. Raja Salomo mempunyai resep untuk menjaga kesehatan indera rohaninya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang kita lakukan sehingga menjadi pribadi yang berkenan bagi Allah melalui panca hidup kita, melalui tubuh hidup kita ini. Saudara, coba kita perhatikan di dalam yang pertama ini, ayatnya yang ke-23. Saya ulang baca sekali lagi untuk kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara-saudara, menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, maka yang pertama kita harus menjaga hati kita ini. Apa artinya menjaga hati kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Dan sebelum saya menjawabnya, saya ada pertanyaan buat saudara. Di dalam tubuh kita ini, adakah hati atau lever? Pastinya ada. Kalau kita lihat organ tubuh kita itu letaknya tentu di bagian dada kita ini, saudara-saudara. Dan itu dokter bisa memeriksanya, melihat
Kalau dia ada kerusakan atau kelainan, itu bisa dia tahu penyakitnya apa, sebabnya apa. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya yang kedua adalah, kalau hati kita, level kita ada dan letaknya jelas ada, lalu bagaimana dengan hati nurani kita? Apakah ada dan di mana letaknya? Saudara, saya mau katakan, memang hati nurani itu ada, Bapak Ibu Saudara. Makanya Amsal sering berbicara tentang hati, hati, dan hati, yaitu hati nurani. Tetapi letaknya, saudara-saudara, yang pasti adalah di bagian tubuh kita ini. Dan letaknya secara pasti, saya sendiri juga, ya saudara-saudara, yang posisi yang tepat itu di mana, tapi yang pasti hati itu tetap di dalam batin kita ini. Hati nurani harus dijaga, harus dirawat secara teratur dengan penuh kewaspadaan. Saudara-saudara, apa artinya, saudara-saudara? Saya mau katakan, kalau tidak lagi berfungsi hati nurani kita, maka sinar kehidupan kita tidak pernah terpancar dengan baik. Hati yang tidak terjaga pasti diwarnai dengan hati kejahatan. Hati yang tidak dijaga atau dirawat pasti menimbulkan kedengkian. Hati yang tidak bisa dijaga dan dirawat itu pasti menimbulkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebobrokan, kebusukan, kehancuran. Maka jangan heran, saudara-saudara, di dalam sebuah komunitas maupun di dalam keluarga kecil, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang tidak bisa menjaga hati sehingga dia banyak melukai orang lain. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, setiap perbuatan dan perkataan kita kerap didasari dari dalam hati. Jadi setiap ucapan perkataan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gerak-gerik kita, saudara-saudara, seluruh kehidupan kita ini adalah dikendalikan dari hati kita. Artinya apa, saudara-saudara? Bila hati kita bersih, maka kebaikan akan terpancar dari kehidupan kita ini kepada orang lain. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, saudara-saudara, ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, dan bahkan hamba-hamba Tuhan, belum menyadari bahwa hati nuraninya sebenarnya rusak, sehingga menjadi batu sandungan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan. Bila hatinya kotor, saudara-saudara, bila hatinya rusak, maka yang ditimbulkan itu pasti adalah kejahatan yang terpancar. Kata-katanya itu pasti, bagi saudara, melukai orang lain. Sebagai contoh dalam Alkitab, saudara-saudara, ya, hati yang kotor maka menimbulkan kejahatan. Contoh, Hawa tidak menjaga hati sehingga menginginkan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saudara perhatikan, Kain tega membunuh adiknya sendiri, Habel, karena membiarkan hatinya diliputi amarah dan kedengkian. Lot tidak menjaga hati sehingga berselisih paham dengan Abraham dan memilih Sodom dan Gomora, dan akhirnya dimusnahkan oleh api dan belerang. Saudara bisa perhatikan, Daud pun pernah melakukan hal jahat, perzinahan dengan Bathsheba dan pembunuhan terhadap suaminya akibat tidak bisa menjaga hati. Yudas tidak bisa menjaga hatinya sehingga tergiur
untuk mendapatkan uang 30 perak hingga tega menjual Yesus Kristus. Dan Himeneus dan Alexander yang akhirnya kandas imannya hingga diserahkan kepada iblis akibat tidak bisa menjaga hatinya. Apa artinya saudara-saudara dari contoh-contoh tokoh Alkitab dan masih banyak lagi yang lain saudara-saudara? Apa yang kita bisa petik pelajaran dari situ saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Berarti kalau hati kita rusak, hati kita kotor, hati kita tidak bersih, akan menimbulkan kebencian, kedengkian, dan menyakiti bahkan membunuh orang lain. Yang rugi sebenarnya adalah yang pertama, kita sendiri. Kita yang rugi, dan juga akibat daripada itu semua juga orang lain menjadi rusak, orang lain menjadi terluka, orang lain menjadi sakit, orang lain menjadi jatuh. Dan saya ada catat orang yang bisa menjaga hatinya dalam Alkitab, beberapa contoh. Yusuf digoda istri Potifar, tetapi hatinya terpaut dan takut akan Tuhan sehingga dia tidak bisa tergoda. Daniel mampu berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya saudara-saudara. Dia tidak mau menyembah yang dibuat oleh ketika itu menyembah berhala. Paulus selalu menjaga hati nuraninya sehingga mampu senantiasa bersukacita dalam segala hal. Tidaklah mengherankan Paulus bersyafaat agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal, agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Betapa sangat penting dan mahalnya daripada sebuah hati nurani yang bersih. Bila kita tidak bisa menjaga hati, saudara-saudara, saya mau katakan, maka kematian akan terpancar daripada kehidupan kita. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi spirit, tidak ada lagi keinginan untuk membagi kasih kepada orang lain, bahkan cenderung melukai diri sendiri, menganggap dirinya tidak berguna. Banyak umat Tuhan, saudara-saudara, bahkan pelayan Tuhan yang kehilangan kasih. Meskipun ada dalam pelayanan, saudara-saudara, mereka beranggapan bila sudah bekerja keras, memberikan baju bagus untuk istri, bisa membeli segala sesuatu, bahkan uang dalam segala hal keperluan, sudah berlaku bijaksana. Jadi standar ukurannya itu adalah segala sesuatu yang sifatnya itu jasmani. Saudara-saudara, saya mau katakan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya harus jujur katakan adalah kaum Hawa. Para kaum ibu-ibu mesti bisa merawat hatinya. Karena memang menurut ahli penelitian bahwa seorang wanita harus melepaskan kata-kata 15 sampai 20 ribu satu hari. Saudara kebayang gak kalau hatinya belum dibereskan oleh Tuhan? Bila hatinya belum mau dibereskan, bila hatinya belum memperbaiki diri sendiri, betapa banyak orang yang sakit dibuat 20 ribu kata-kata. Bila istri menjaga hati, ia akan tanduk suaminya. Bila istri tidak menjaga hatinya, dia pasti menanduk suaminya. Boros dalam keuangan, sibuk belanja, happy-happy. Yang dipikirkannya adalah makan-makan, bepergian, beli baju, ya, beli keperluan yang sifatnya hanya menyenangkan sementara, saudara-saudara. Demikian juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bila anak menjaga hati, maka dia pasti menghormati orang tua dan bukan mempermalukannya. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang tidak bisa menjaga hatinya pasti akan mempermalukan orang tua dan keluarganya. Betapa sangat penting menjaga dan merawat hati ini, saudara-saudara. Kalau hati seseorang belum dibereskan
oleh Tuhan dan belum mau bertobat, maka cepat apa lambat Bapak Ibu Saudara, yang dirugikan yang pertama adalah dirinya sendiri. Maka saudara, saya mau ngajak, ayo saudara-saudara, para kaum ibu-ibu mesti bereskan hatimu, mesti pulihkan hatimu menjadi hati yang baru, sehingga melalui hatimu akan terpancar cahaya yang baru, yaitu cahaya Kristus Yesus. Dan yang kedua, kebugaran indah rohani menjadi pribadi yang berkenan baginya adalah di dalam ayatnya 24 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi yang kedua, menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah itu, jagalah lidahmu. Memang lidah ini bagian dari tubuh yang begitu kecil dan lentur karena tidak bertulang, saudara-saudara. Tetapi dengar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan lidah kita bisa memberkati orang lain, tetapi dengan lidah kita juga bisa mengutuki orang lain. Dengan lidah kita bisa dapat membuat orang lain bersuka cita, tetapi dengan lidah kita juga bisa membuat orang lain menjadi berduka cita, bahkan menghancurkan hidup sesama kita. Dengan lidah kita bisa membangun sesama, berbagi sesama, mengasihi sesama, tetapi dengan lidah juga kita bisa menjatuhkan orang lain. Makanya hal ini yang diperingatkan oleh Yakobus, agar lidah kita senantiasa dipergunakan untuk kebaikan. Lidah ini kecil saudara-saudara, tapi kalau tidak bisa dikendalikan, melebihi kuda liar. Maka saudara-saudara, saya mau katakan di dalam kehidupan ini, kita harus belajar banyak. William Beckus berkata dalam bukunya berjudul 200 Dusta Sehari, mengatakan bahwa manusia rata-rata berbuat dosa 200 kali dalam sehari, melalui mulutnya, melalui lidahnya, melalui perkataannya, melalui ucapannya. Dan saudara, apa yang terjadi akibatnya adalah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat kita berdosa karena lidah. Ada banyak orang saudara-saudara menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, menipu, berdusta, menfitnah, mengutuki, mengucapkan perkataan-perkataan kotor dan melukai perasaan orang lain. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, buat jemaat yang dikasihi Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, saya minta dengan segala hormat, saudara-saudara, khususnya kaum Hawa, Anda harus bisa menjaga lidah dan mengendalikannya. Ada banyak orang berkata, ketika kita berbicara, seringkali saudara-saudara, ketika ada orang ngomong dulu baru berpikir. Pokoknya dia ngomong, seenaknya ngomong terus. Setelah ngomong, dia baru berpikir bahwa yang diucapkannya itu salah. Ada orang berpikir dulu baru ngomong. Kalau orang Batak itu ada pepatahnya, Zoloni dilat bibir asanidok hata. Yang artinya saudara-saudara, kita harus berpikir dulu, baru kita mengucapkan kata-kata, sehingga kesalahan pun terminimalis. Ada banyak sih orang, khususnya kaum Hawa, dia enak melepaskan kata-katanya. Ya saudara-saudara, tetapi orang lain banyak terluka. Jangan menaruh dendam di dalam hatimu, sehingga kau melukai pasangan hidupmu, melukai suamimu, melukai istri, melukai anak-anak. Melalui lidahmu bisa memberkati, bisa memuliakan Tuhan, dan melalui lidahmu bisa juga menjadi kutuk. Itu sebabnya saya mau katakan, kita perlu menjinakkannya dengan cara menjaga lidah untuk dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lidah kita ini untuk
mempergunakan, mengasihi, memberkati orang lain, mengasihi keluarga. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sudah menggunakan, membereskan hati, menjadi hati yang baru yang memuliakan Tuhan, dan menggunakan lidah untuk mengeluarkan kata-kata yang baik untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati sesama kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, di ayat yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi kebugaran indera rohani itu adalah menjaga pribadi yang berkenan bagi Allah, yaitu jagalah matamu. Kita harus bisa menjaga mata kita ini agar tetap terpancar dan memandang ke arah Kristus Yesus, bukan memandang kepada dunia ini dan segala keindahannya. Ada banyak orang Kristen yang matanya tidak memandang terus kepada Tuhan, sehingga wajarlah bila di antara mereka tidak sampai kepada tujuan, bahkan mengalami kekalahan. Ada banyak orang mengeluh di dalam kehidupan ini, apa yang saya harus lakukan, Pak, Bu? Hari demi hari saya dilanda dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Hidup terus berputar seperti begini-begini aja. Tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, baik di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam usaha. Saya mau katakan, mari yuk periksa, introspeksi. Apakah hatimu sudah beres menjadi hati yang baru memuliakan Tuhan? Apakah lidahmu sudah dibereskan oleh Tuhan, supaya setiap kata-katamu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati orang lain? Apakah mata kita masih memandang keindahan dunia ini? Izinkan saya untuk memberitahu Anda sekalian bahwa kunci sukses juga ditentukan oleh mata kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apabila mata kita memandang terus-menerus menatap kepada Allah, maka proses refleksi di dalam kehidupan kita ini, di dalam diri kita sendiri akan terus terjadi. Artinya apa? Kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang tidak berarti, tidak berguna. Kita adalah orang-orang yang harus memperbaiki diri, sehingga kita sadar tahu bahwa kehendak Tuhanlah yang utama di dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Saudara-saudaraku, ada banyak orang jatuh ke dalam dosa akibat efek dari sebuah mata ini. Ada orang berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, matanya yang lentik, bulu matanya yang lentik, saudara, matanya yang bening, yang warnanya bagus, kecoklatan dan lain sebagainya, penglihatannya yang cerah. Itu mata yang bagus, dan itu mata yang idam-idamkan semua orang, dan khususnya kaum Hawa. Itu memang penting, bulu mata yang lentik, warna mata yang bagus. Tetapi jauh lebih penting, saudara-saudara, jika mata kita ini adalah tertuju kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu sebabnya saya mau katakan, tidak sedikit di antara kita yang matanya lebih tertuju kepada bisnis, kepada barang-barang mewah, besarnya proyek yang akan kita terima tanpa berpikir panjang, apakah ini menguntungkan atau justru merugikan kita. Malah ujung-ujungnya bukan untung, malah untung. Kenapa, saudara-saudara? Karena mata rohani kita belum jelas, masih samar-samar, masih cenderung logika, perasaan, dan bahkan pola pikir kita, saudara-saudara. Mata kita ini masih tertuju hanya keindahan, keuntungan secara jasmani. Kita belum sampai titik yang namanya disebut dengan melihat Allah, sang sumber berkat yang akan memberkati hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menjaga mata kita terus-menerus.
memandang kepada Allah, sumber dari segala berkat, saudara-saudara, sehingga kita sampai kepada tujuan hidup yang mulia, hidup yang luhur, hidup yang berkenan, hidup kepada kekekalan itu sendiri. Saudara-saudara, saya mau katakan, saat di puncak kejayaannya, Raja Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan karena tidak menjaga mata, dan matanya asik melihat Batseba di tengah ketika dia mandi, saudara-saudara, sehingga matanya terpikat terhadap perzinahan. Saya percaya ketika itu, ketika Daud memandang Batseba lagi mandi, maka matanya dibelokkan ke tempat yang lain. Itu tidak sampai terjadi perzinahan. Anak-anak Tuhan banyak jatuh ke dalam dosa ini, saudara-saudara, karena tidak bisa menjaga mata, tidak bisa mengontrol mata. Istri Lot binasa karena ia memandang ke belakang, sehingga menjadi tiang garam. Rasul Paulus mengingatkan kita agar melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan, kepada tujuan yang kekal, kehidupan Kristus Yesus. Menjaga mata agar senantiasa memandang kepada Allah dan perkara-perkara surgawi, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita ini, bukan hal-hal yang lain. Ada banyak orang berkata, mumpung masih muda, gunakan mata ini, manfaatkan mata ini sebaik-baiknya untuk hal-hal kesenangan pribadi, untuk kesenangan hawa nafsu kita. Tetapi saya mau katakan, mari saya mau ngajak, yuk, mari kita jaga mata kita ini supaya tetap terarah kepada Kristus, kepada firman, kepada kebenaran Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, yang terakhir, di dalam ayatnya 26-27 dikatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap, saya ulang sekali lagi, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi kebugaran indah rohani untuk menjaga pribadi supaya kita berkenan kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat ini adalah jagalah kakimu. Apa artinya, saudara-saudara, untuk menjaga kaki? Hal keempat ini akan membuat kita berkenan di hadapan Anda adalah perihal melangkahkan kaki saat menyusuri jalan kehidupan ini. Tuhan mau, saudara-saudara, kaki kita ini tetap maju melangkah ke depan, bukan ke kiri dan ke kanan. Tuhan tidak menginginkan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan mau hidup saudara, kaki saudara dan kaki saya melangkah terus maju ke depan, yaitu kepada tujuan, kepada Kristus Yesus. Saya mau katakan, dunia memang akan semakin jahat. Dunia ini akan dilanda dengan kesukaran. Tetapi saya mau ngajak umat Tuhan harus menjauhkan kaki kita dari segala kejahatan. Apapun itu bentuknya, saudara-saudara yang dikasihi itu. Bahkan Yesus Kristus pernah menjelaskan perihal jalan yang dapat ditapaki oleh manusia di muka bumi ini. Yesus berkata, saudara-saudara, ada jalan yang harus tetapi menuju kebinasaan, dan ada jalan yang sempit tetapi menuju kepada kehidupan yang kekal. Ada jalan yang luas, yang lebar, tetapi di ujungnya itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi ada jalan yang kecil dan sempit, tetapi menuju kepada kekekalan. Apa artinya, saudara-saudara yang dia dikasihi Tuhan? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 8 dikatakan, Yesus mengatakan bahwa dialah jalan dan hidup yang kekal. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi sayang, ada banyak manusia memilih lebih kepada jalan yang lebar. Mereka melakukan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, tanpa ada batas. Tidak ada undang-undang, tidak ada aturan. Di sana tidak ada lampu merah. Di jalan yang lebar itu tidak ada yang namanya, Bapak Ibu Saudara, itu
peraturan. Dan cenderung orang tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Mereka bebas melakukannya sesuai dengan keinginan, memuaskan hawa nafsunya. Tetapi justru di jalan yang sempit itu banyak aturan, Bapak Saudara. Banyak perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepada aku, maka ikutlah aku. Artinya apa? Yesus di depan, kita di belakang. Kita mengikuti jejak kakinya. Apa yang Tuhan perintahkan kita harus lakukan, saudara-saudara. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Ia adalah kebenaran dan ia adalah hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui Dia. Artinya apa? Supaya kita memperoleh berkat dari Kristus, kehidupan yang kekal, kita harus percaya bahwa Ia adalah anak Allah yang hidup, bahwa Ia adalah jalan satu-satunya. Makanya kalau Tuhan bilang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kamu harus menjaga hatimu. Kamu harus membereskan hatimu. Saudara yang tidak mau membereskan hatimu, berarti Anda sedang menuju kebinasaan. Kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, kita percaya kepada Kristus, Dia adalah jalan dari keselamatan. Jadi Tuhan Yesus berkata, maka jagalah matamu. Berarti mata kita harus jaga setiap saat, supaya kita hanya menatap kepada Kristus, bukan menatap keindahan dunia ini. Saya tidak berkata kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh memiliki mobil, kita tidak boleh memiliki rumah, kita tidak bisa merawat, memakai baju yang indah dan bagus. Tetapi kalau itu hanya tujuan hidup kita yang utama di atas segalanya, nah berarti Anda sedang menuju kebinasaan. Kita harus bisa menjaga lidah kita, supaya setiap kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang baik, yang positif, kasih dan berkat dan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus bisa menjaga kaki kita, supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang artinya tidak melakukan dosa, tetapi itu terarah ke depan, kepada tujuan, kepada Kristus Yesus. Apa artinya, saudara-saudara? Kita harus mematikan keinginan kedagingan kita. Saudara, jangan cari jalan lain. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari saya mau mengajak. Mari kita bereskan hati kita. Mari kita jaga mata kita. Mari kita jaga lidah kita, kita jaga kaki kita, supaya semuanya untuk hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Dia kekal selamanya. Amin. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur untuk firman kebenaran-Mu untuk pagi hari ini Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami ini bukan kami hanya merawat tubuh jasmani kami, tetapi kami merawat tubuh rohani kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, biarlah kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, maka hati dan pikirannya dibereskan oleh Tuhan, menjadi hati yang baru, hati yang memuliakan Tuhan. Bibir dan lidah adalah kata-kata yang positif. Bahkan mata kami tertuju kepada Tuhan, dan kaki kami Tuhan melangkah tidak ke kanan dan ke kiri, tetapi kepada Kristus Yesus. Tuhanlah senantiasa menolong dan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, dalam nama Yesus Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan telah sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan mereka yang miskin Tuhan berkaya. Saat ini mereka Tuhan berkati Tuhan pekerjaan, usaha, Tuhan berkati rumah tangga, suami istri, anak-anak, bahkan segala kebutuhan mereka Tuhan telah cukupkan. Dan Engkau melindungi, menjauhkan dari segala virus corona ini Tuhan. Berkati mereka dimanapun saat ini berada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati kota kami Bekasi, dan secara khusus buat gereja-Mu GBI Bulu Plaza. Dan Engkau Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Bahkan Engkau mencukupi segala kebutuhan operasional gereja-Mu Tuhan.
Dan Tuhan kiranya memberkati para gembala sidang dan keluarga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat hatimu, buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima berkat daripada Tuhan kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awak namun yang permai, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara, ini saatnya untuk memberikan persembahan. Rekening gereja akan dibagikan atau persepuluhan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.